Pemirsa, keluarga mantan Bupati Gorontalo yang meninggal dunia akibat COVID-19 mengamuk di RSUD Dr. Aloe Sabu Gorontalo. Pihak keluarga menolak pemakaman jenazah dengan protokol COVID-19. Suasana haru berubah menjadi keributan saat pihak keluarga mantan Bupati Gorontalo David Bobi Hoe Hakib mengamuk di RSUD Dr. Aloe Sabu Gorontalo. Pihak keluarga menolak pemakaman jenazah dengan protokol COVID-19 karena meyakini almarhum meninggal bukan akibat virus corona. Kondisi yang semakin tidak terkendali membuat petugas rumah sakit mengalah dan membiarkan warga mengambil jenazah. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka dengan ambulans. Bahkan sesampainya di rumah duka, ratusan warga yang sudah berkumpul mengeluarkan jenazah dari peti dan meletakkannya di depan pintu rumah duka. Istri almarhum sempat menyampaikan kepada warga bahwa almarhum masuk rumah sakit karena demam berdarah. Sementara pihak gugus tugas COVID-19 Gorontalo menyebut David Bobi Hoe terkonfirmasi positif COVID-19. Pasien 396 masuk RSAS pada tanggal 15 Juli 2020, hasil tes cepat molekuler atau TCM yang ada di Rumah Sakit Aloe Sabu Kota Gorontalo hasilnya positif dan pasien ini meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 14.22 WITA. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah almarhum kemudian dimakamkan di tempat pemakaman keluarga tanpa protokol COVID-19. Dari Gorontalo, Zainal Ahmad, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, prosesi pemakaman jenazah pasien COVID-19 di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan berlangsung memprihatinkan. Ratusan warga nekat membuka paksa peti mati jenazah pasien positif COVID-19 saat akan dimakamkan. Emosi warga dilampiaskan dengan membanting peti jenazah pasien positif corona. Warga nekat membuka paksa peti jenazah saat prosesi pemakaman di Desa Rowo Gempol, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Petugas berpakaian APD lengkap yang bersiap memakamkan tak bisa berbuat apa-apa karena didesak oleh ratusan warga. Waktu proses pemakaman di sekitar lokasi makam, keluarga dan kelompok masyarakat berharap petinya itu dibuka. Peti jenazah itu dibuka, sehingga dengan suasana yang heroik, peti jenazah dibuka dan jenazahnya diambil untuk dipulasarati untuk dimakamkan tersendiri di luar daripada petinya tersebut. Nah, sementara aparat yang ada tidak berkuasa karena persoalan-persoalan akibat banyaknya massa yang ada pada waktu itu. Sehingga aparat memilih agar persoalan ini tidak menjadi kacau, tidak menjadi persoalan yang cukup besar, maka aparat silahkan dilakukan langkah itu karena memang dialog sudah tidak bisa. Menurut tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan, sebelum meninggal AR mengalami sesak napas dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarsono Kota Pasuruan. Hasil rapid test terhadap almarhum reaktif. Kemudian hasil swab test keluar di hari pasien meninggal yang menyatakan almarhum positif COVID-19. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Petugas honorer dan warga berdesakan saat mengikuti rapid test di kantor Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di Tangerang, ratusan pengemudi ojek daring juga mengikuti rapid test. Antrean berubah gaduh saat petugas membuka gerbang karena warga saling dorong untuk masuk ke halaman kantor Kecamatan Tanah Abang. Sebagian warga sudah datang ke kantor kecamatan sejak pagi dan mengantri hingga siang, namun tidak memperhatikan protokol kesehatan. Petugas Satpol PP sempat kewalahan mengamankan meski telah meminta warga untuk tidak saling dorong. Rapid test digelar untuk warga dan pekerja honorer seperti petugas PPSU dan petugas pengangkut sampah. Jangan ngomong dari pagi, kalau emang nggak mau tes ya udah.
Jangan ngomong dari pagi, kita juga dari pagi. Hampir 1,5 jam. 1,5 jam. Ini malah berdesak-desakan Bang, nggak takut malah tertular atau gimana? Tahu ini kayaknya dari pihak penyelenggaranya nggak siap, nggak prepare. Acak-aduk jadinya. Nih Abang keinginan sendiri atau emang kewajiban dari kantor nih ikut swab? Keinginan sendiri. Sementara itu, ratusan pengemudi ojek daring di Kota Tangerang mengikuti pemeriksaan swab tes yang digelar pemerintah Provinsi Banten di Terminal Polres Pelawat, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Dalam 2 pekan ke depan, Pemprov Banten menargetkan 14.000 pemeriksaan swab tes khusus ojek daring. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada tanggal 12 Juli lalu memperbaharui zona COVID-19. Terdapat 102 zona hijau COVID-19, berkurang 2 dari data pekan sebelumnya. Zona hijau COVID-19 per 12 Juli berjumlah 102 kabupaten atau kota yang tersebar di 23 provinsi di Indonesia. Dari data itu diketahui belum ada zona hijau di provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Jumlah zona hijau akan berubah setiap pekannya sesuai dengan angka kejadian COVID-19. Ya, pemirsa, kasus positif COVID-19 masih terus bertambah. Kemarin, kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah 1.462 orang, sehingga total menembus 83.130 orang. Saudara-saudara, dengan kita mengacu pada revisi yang terakhir, yang kelima, yang kita sosialisasikan sekarang, maka kriteria sembuh juga akan berubah. Hari ini dilaporkan sembuh sebanyak 1.489 orang, sehingga total sembuh menjadi 41.834 orang. Kasus meninggal 84 orang, sehingga total menjadi 3.957 orang. 464 kabupaten kota yang telah terdampak di 34 provinsi. Ini yang kita dapatkan pada hari ini. Namun kita masih melakukan pemantauan pada kasus suspek sebanyak 46.493 orang. Patuhilah dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini. Semua untuk kesehatan kita bersama. Kita saling melindungi. Kami di sini turut berduka atas gugurnya para pejuang yang melawan COVID-19. Pasti Tuhan akan memberikan tempat terbaik bagi mereka. Semoga keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan tetap memastikan mereka aman, sehat, dan selamat dari ancaman penularan COVID-19. Bersama kita lawan COVID-19 untuk teruskan amanat mereka yang telah mendahului kita. Tetap sehat, tetap lawan COVID-19. Untuk semuanya, tetap semangat. Sementara itu, pemirsa, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto membantah ada rumah sakit yang menyalahgunakan dana COVID-19 untuk lahan bisnis. Meski demikian, pihaknya akan mengevaluasi terkait penggunaan dana COVID tersebut. Bantahan adanya rumah sakit yang menjadikan dana COVID-19 sebagai lahan bisnis disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat berkunjung ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terawan meyakini rumah sakit dan para tenaga medis memiliki etika dalam menjalankan tugasnya. Terawan berjanji akan memeriksa mengenai informasi yang beredar di rumah sakit tentang dugaan penyalahgunaan dana COVID di rumah sakit dengan modus masyarakat yang berobat dijadikan pasien corona untuk mendapatkan dana dari pemerintah. Percaya rumah sakit punya etika yang baik, semua punya keinginan yang baik untuk memberikan pelayanan dan melaporkan, menagihkan. Kami tinggal memverifikasi melalui BPJS dan nanti kami juga akan cek ulang melalui tim dispute untuk melihat
tidak ada fraud ataupun adanya masalah di situ. Semua harus by data, tidak boleh kita semua hanya berdasarkan opini. Kementerian Keuangan memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal 2 akan minus 4,3%. Pertumbuhan minus lantaran sejumlah sektor pendorong perekonomian mengalami tekanan luar biasa akibat pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua 2020 akan terkontraksi lebih dalam. Jika sebelumnya diprediksi minus 3,8%, Kementerian Keuangan memperkirakan ekonomi bisa mencapai minus 4,3%. Sejumlah sektor perekonomian mengalami tekanan luar biasa akibat pandemi COVID-19. Meski pemerintah telah melonggarkan aturan pembatasan sosial, namun kinerja sejumlah sektor perekonomian masih sangat terbatas. Kontraksinya seperti yang saya sampaikan di sini antara minus 3,5 sampai minus 5,1. Titik poinnya sekarang kita ada di 4,3%. Jadi sudah lebih dalam dari yang kemarin kita sampaikan 3,8, minus 3,8. Ini karena berbagai sektor kita lihat penurunannya cukup tajam, termasuk perdagangan, manufaktur, pertambangan, dan juga transportasi. Senada dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia juga memprediksi ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi hingga minus 4% pada kuartal 2 tahun 2020. Meski demikian, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan setelah bulan Juni terdapat indikator yang menunjukkan geliat perekonomian mulai naik. Perkiraan-perkiraan kami dengan berbagai data-data yang ada memang menunjukkan kontraksi ekonomi Indonesia memang berkisar sekitar 4%. Yang dapat kami tambahkan di sini memang setelah pada bulan Juni terdapat beberapa indikator yang menunjukkan mulainya geliat ekonomi itu naik. Seperti tadi kami sampaikan, sejumlah indikator positif seperti penjualan retail, purchasing manager index, ekspektasi konsumen, maupun berbagai indikator domestik. Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi akan mulai membaik pada kuartal 3 tahun 2020. Hanya saja perlu didorong agar realisasi anggaran dan sejumlah program pemulihan ekonomi yang sudah disiapkan bisa mulai dijalankan sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan.